lagi bersama aku Sheila Antoinette, dan hari ini tuh seru banget karena berdasarkan request dari kalian dan ini tuh lagi viral banget tentang kasus ini, yaitu tentang kasus dari Isabella Guzman. Jadi kasus mengenai Isabella ini sebenarnya udah ada dari 2013, jadi seenggaknya tuh udah 7 tahun, tapi kenapa tiba-tiba tuh viral lagi? Jadi di TikTok itu banyak banget yang mengupload ulang video-video dari Isabella Guzman ini. Nah, kenapa jadi viral itu? Apa sih yang sebenarnya Isabella Guzman akui? Jadi Isabella Guzman itu ternyata membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 151 tusukan di wajah dan di lehernya ibunya. Sementara itu setelah ibunya juga sudah meninggal, dia masih memukul ibunya dengan tongkat baseball. Dan dia melakukan semua itu di rumahnya, lebih tepatnya di kamar mandi lantai 2 rumahnya sendiri. So, sebelum kita masuk ke dalam kasus yang lebih lanjut, aku mau kasih tahu kenapa latar belakang Isabella Guzman bisa melakukan itu kepada ibunya sendiri. Jadi ibu dari Isabella Guzman ini bernama Yoon Mi Hoy yang waktu itu berumur 47 tahun saat dibunuh oleh Isabella. Nah, sebelumnya kenapa sih Isabella bisa membunuh Yoon Mi Hoy ini? Nah, ternyata sebenarnya dia itu udah kayak mengalami konflik banget, sering banget kayak berantem sama ibunya, sering banget kayak memberontak, kayak rebel gitu loh. Karena semenjak ibunya itu berpisah dari ayah kandungnya. Nah, terus ibunya menikah lagi dengan ayah tirinya. Nah, ayah tirinya ini yang bernama Rian Hoy diduga tuh karena ini yang membuat Isabella tuh marah banget sama ibunya. Kayak merasa kok ibunya punya suami baru, kok ibunya bikin dia kayak gini, kok ibunya bikin dia sedih, kok ibunya bikin dia itu seperti anak broken home. Makanya dia tuh kayak benci banget sama ibunya sejak saat itu. Nah, ternyata sehari sebelum kejadian ini, si Isabella Guzman tuh bertengkar hebat dengan ibunya. Bahkan di saat itu, dia itu meludahi ibunya dan mengirimkan email tuh yang serem banget kayak kamu akan menebusnya. Seolah-olah si Isabella tuh pingin membalaskan dendam dia ke ibunya dan dia tuh bener-bener kesel banget. Yang paling parah adalah ketika dia itu meludahi ibunya. Sedangkan ibunya itu udah mulai kayak nggak tenang nih sama dia, kayak mulai takut dengan anaknya sendiri. Apalagi dia itu mengetahui bahwa anaknya itu mengidap gangguan mental. Jadi dimana anaknya itu kayak gampang stres, terus lebih suka kayak berpikir berlebihan, apalagi dia itu sulit banget untuk berperilaku baik. Jadi setelah mendapat email dari Isabella, ibunya tuh benar-benar ketakutan. Akhirnya ibunya tuh sempat nelpon kepolisian Aurora untuk kayak mengecek apa yang terjadi, untuk melindungi dia. Karena dia itu berasa juga udah terancam banget sama anaknya. Dia mungkin udah feeling kalau misalkan anaknya itu akan menyakiti dia. Karena anaknya tuh bukan anak kayak anak normal sewajarnya gitu. Anaknya juga memiliki penyakit yang mungkin sulit banget untuk disembuhkan. Nah, terus ketika polisi Aurora itu datang ke rumahnya, itu tuh kayak nggak jadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Kayak semuanya baik-baik aja, nggak merasakan ada sesuatu yang intens atau pertengkaran di antara Isabella Guzman dan ibunya. Sehingga ya udah polisi pulang aja, merasa itu tidak terjadi apa-apa, semuanya baik-baik aja, udah seperti itu. Tapi di sini polisi juga memperingatkan Isabella yang masih berumur 18 tahun saat itu. Dia bilang kalau misalkan kamu berperilaku buruk kepada ibu kamu tuh bisa kemungkinan besar diusir dari rumah ini. Nah, saat itu tuh Isabella kayak iya-iya aja dan polisi melihat Isabella tuh kayak tenang-tenang aja. Terus abis dari polisi datang dia juga cuman mengurung diri di kamar doang. Jadi kayak tidak ada kayak simbol-simbol atau bukti-bukti kayak dia melakukan perlawanan atau dia akan melakukan sesuatu yang bahaya. Dan tapi Nyonya Hoy ini yang merupakan ibu dari Isabella, dia itu masih nggak tenang. Mungkin kayak firasat seorang ibu kalau misalkan dia merasa tetap akan disakiti oleh Isabella Guzman ini. Akhirnya dia tuh udah mulai menelpon ayah kandung dari Isabella Guzman yang bernama Robert Guzman untuk berbicara dengan putrinya Isabella Guzman. Akhirnya ini tuh udah kayak keesokan harinya Robert Guzman tuh datang ke rumah Isabella Guzman dan ke rumah Nyonya Hoy ini. Jadi ini sekitar waktunya tuh 3 jam sebelum kejadian. Akhirnya Robert Guzman tuh ngomong ke Isabella, kamu tuh harus hormat sama ibu kamu. Pokoknya benar-benar kayak nasihatin dia sebagai seorang bapak yang baik gitu. Dan Isabella juga seperti anak yang baik, dia tidak melakukan perlawanan sama sekali dan dia tuh lebih kayak tenang gitu. Seolah-olah kayak bapaknya mikir kayaknya anak aku kayaknya berhasil deh, kayak masukan-masukan aku tuh berhasil dia resap gitu. Bahkan Robert Guzman merasa dalam percakapan itu dia itu membuat kemajuan dalam perkembangan Isabella ini. Tapi siapa sangka malamnya kejadian ini terjadi.
Jadi saat kejadian itu di rumah itu adanya Ibu Isabella, kayak Nyonya Hoi, terus ada Ryan Hoi, terus juga ada Isabella. Jadi kayak mereka cuma bertiga doang. Tapi saat itu Nyonya Hoi tuh kayak pulang pukul 9.30 dari kerja, terus dia langsung naik ke atas ke lantai 2 untuk mandi karena kan abis kerja dia berasa penat. Terus Tuan Hoi yang merupakan ayah tiri dari Isabella tuh ada di ruang makan di lantai 1. Tapi dia tuh lagi makan, terus tiba-tiba dia dengar kayak ada suara kayak gedebuk gitu loh. Kayak ada suara sesuatu di lantai atas. Dan bahkan dia mendengar Nyonya Hoi atau istrinya itu memanggil nama Ryan Hoi. Dan otomatis Ryan Hoi langsung panik, langsung lari ke atas dong. Pas dia lihat di atas, itu dia benar-benar melihat si Isabella itu lagi nusuk-nusuk ibunya sendiri. Terus dia benar-benar kaget, dia benar-benar pingin membantu istrinya. Terus Isabella tuh kayak ngacungin pisaunya itu ke depannya dia, jadi seolah-olah dia juga bakal menusuk Ryan Hoi kalau misalkan dia mendekat. Jadi Ryan juga nggak berani dong, dia mulai turun ke tangga gitu. Terus tiba-tiba si Isabella langsung nutup pintu kamar mandinya, dan si Ryan Hoi melihat darah itu benar-benar bercucuran keluar dari pintu kamar mandi. Yang kayak Ryan tuh mikir, aduh ini benar-benar udah nggak bisa diselamatkan, istrinya pasti sudah meninggal. Dia benar-benar shock banget Isabella bisa melakukan itu. Bahkan Ryan itu kayak mengatakan, saya coba panggil istri saya tapi istri saya udah nggak menjawab. Di sana saya yakin kalau istri saya sudah meninggal. Bahkan setelah membunuh ibunya, Isabella sempat mencuci rambutnya dan ganti baju di kamar mandi wanita di sebuah minimarket di dekat rumahnya yang bernama H-Mart. Menurut keterangan polisi, Isabella tuh sempat mengarang cerita dengan memberitahu karyawan minimarket bahwa dirinya baru saja diperkosa dan meminta mereka untuk tidak melaporkan ke polisi. Dia juga menolak saat hendak diantarkan ke rumahnya dengan alasan takut ayahnya akan memarahi dia. Terus beberapa jam kemudian polisi otomatis menemukan jasad Yoo Min Hoi yang ada di rumahnya dia. Dan juga otomatis Ryan Hoi tetap ada di situ dan menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya kepada istrinya. Setelah beberapa jam ketika Isabella tuh masih ada di minimarket itu, akhirnya polisi mulai melakukan penyidikan. Terus juga ada saksi mata Ryan Hoi. Jadi Isabella langsung diringkus dalam waktu 16 jam setelah kejadian itu terjadi. Dan kini Isabella sudah berusia 25 tahun. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan lagi, dan benar aja ternyata Isabella memang menusuk ibunya sebanyak 151 tusukan di mukanya, di wajahnya, dan di lehernya. Terus setelah itu semua terjadi, dia itu memukul ibunya dengan kayak pemukul baseball gitu. Menurut aku pribadi itu sih benar-benar kayak udah nggak masuk akal banget gitu. Kayaknya benar-benar dia memang memiliki mental kejiwaannya tuh terganggu banget. Karena menurut aku nggak wajar gitu, kayak misalkan dia anak broken home gitu. Karena hal itu aja dia sampai rela banget untuk membunuh ibunya, bahkan membunuhnya bukan satu tusukan, kayak banyak banget. Dan yang kayak dia berarti udah siap banget kalau ibunya harus meninggal di tangan dia. Dan ternyata ditelusuri juga Isabella tuh rupanya sudah punya pacar, dan pacarnya itu ada di dalam kejadian itu pada hari itu saat Isabella menghabisi nyawa ibunya. Pada hari ketika dia menikam ibunya di kamar mandi lantai 2 rumahnya, seseorang tetangga tuh melihat pacarnya lompat keluar dari rumah dengan ketakutan. Tapi yang paling mengenaskan kalau kalian lihat banyak banget video-videonya. Aku akan kasih videonya ke kalian, dimana di video persidangan di Colorado ini si Isabella tuh mukanya benar-benar seperti tidak merasa bersalah sama sekali, tidak merasa tertekan kalau misalkan dia baru aja membunuh ibu kandungnya sendiri. Dia tuh malah kayak senyum-senyum ke kamera, terus dia kayak mengejek kamera kayak gini-gini. Itu menurut aku kayak nggak manusiawi banget. Dan yang lebih miris lagi, ternyata hasil keputusan dari pengadilan Colorado menyatakan Isabella tidak bersalah. Hal itu dikarenakan Isabella dianggap memiliki gangguan jiwa, tapi bukan berarti Isabella benar-benar kayak bebas begitu aja, bukan kayak gitu. Tapi Isabella dikirimkan ke rumah sakit jiwa di Colorado.
tapi dia yang nggak ketangkep ke penjara. Itu yang membuat orang itu kayak masih marah. Kenapa dia nggak dimasukkan ke penjara, tapi ya sistem pemerintahan di sana juga udah memutuskan bahwa kalau misalkan orang memiliki gangguan kejiwaan, biasanya mereka tidak dimasukkan ke dalam penjara, melainkan mereka itu biasa dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Dan Isabella itu masih di dalam rumah sakit jiwa Colorado tersebut. Dan pihak hukum di sana juga menyatakan bahwa sistem yang tidak hanya syarat hukuman atau penjara, tetapi sistem kali ini juga terikat pada keadilan. Dan Anda harus melihat komponen ini, yaitu kesehatan mental. Jadi di sana benar-benar kesehatan mental itu sangat kayak dipedulikan banget. Kayak orang memiliki kesehatan mental itu harusnya memang tidak dipenjara, kalau menurut dia harusnya memang langsung ke rumah sakit jiwa untuk ditangani karena dianggap dia itu sakit. Bahkan sampai sekarang Isabella Guzman itu dirawat oleh Dr. Richard. Bahkan Dr. Richard itu bilang kalau misalkan Isabella tuh sampai sekarang masih sering kayak menatap dinding kosong, terus dia tatapannya tuh hampa gitu. Bahkan kadang itu dia kayak ngomong sendiri sama seseorang. Bahkan kadang-kadang dia menangis, kadang dia tertawa sendiri. Jadi tuh kayaknya gangguan mental dia tuh makin parah setelah dia membunuh ibunya. So itulah kisah mengenai Isabella Guzman yang sudah jadi viral lagi sekarang, padahal sebenarnya udah terjadi pada Agustus 2013. Dan semoga kayak kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi. So sekian dulu dari aku. Kalau kalian pingin aku bikin topik apa lagi, kalian boleh komen di bawah ini. So terima kasih sebelumnya sudah nonton video ini. Sebelumnya juga aku mau minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.